Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gua Flashdin. Kali ini gua akan bikin konten tentang tank gua. Banyak sekali pertanyaan di grup Facebook ataupun di YouTube terkait dengan tank gua ini. Apa aja sih material yang dipakai, isinya apa aja ikannya, sama sistem filterisasinya bagaimana. Nanti di video ini kita jelasin ya. Check this out. Jadi bro, kita ngobrol aja santai ya. Tank ini sebelumnya sudah dijelaskan di konten gua sebelumnya yang long tank for predator fish. Jadi di situ materialnya sudah lengkap sebenarnya, sudah jelas apa aja spek yang dipakai. Jadi sekarang gua balikin lagi istilahnya. Tank ini panjangnya 3,22 cm. Ya, jadi 3 meter 22 cm. Cukup panjang dengan lebar 60 dengan tinggi 60 cm. Jadi cukuplah untuk ikan predator. Karena memang awalnya gue bikin tank ini untuk predator, ikan predator. Kaca ini, material kacanya itu menggunakan kaca tempered laminate 12 mili. Jadi kaca itu kan ada beberapa jenis ya, ada kaca biasa, ada kaca tempered, ada kaca tempered laminate. Ya apa sih yang dimaksud dengan kaca tempered laminate? Jadi tempered laminate adalah perpaduan antara dua kaca laminate, kaca tempered digabungin. Jadi lumayan cukup kuat untuk ukuran tank 3,2 meter ini. Kenapa gua pakai kaca tempered laminate? Karena gua nggak berani kalau harus pakai kaca biasa, karena tekanan tank ini besar. Jadi tanpa ikan pun air sangat bertekanan sekali di situ. Kurang lebih kalau kita hitung volume airnya, kalau 3,2 meter kali 0,6 meter kali 0,6 meter itu sekitar 1000 berapa kalau dikalikan, coba dikalikan dulu di kalkulator, sekitar 1000 liter lebih. Jadi kalau kita hitung beratnya ini sekitar airnya doang itu 1 ton lebih. Jadi cukup berat, cukup berbahaya kalau kita pakai kaca yang biasa. Makanya gue pakai kaca tempered laminate. Ketebalan cukup 12 mili saja, karena kaca ini cukup kuat. Yang pertama. Yang kedua, raknya pakai apa sih raknya? Material raknya ini rak gua pakai Holo galvanis 60 kali 40 cm. Maaf, mili bukan cm. 60 mili kali 40 mili atau 6 cm kali 4 cm. Cukup kuat dengan 4 palang di tengahnya untuk menampung beban atau menahan beban 1,5 ton ini. Cukup kuat selama ini. Tank ini tergolong baru sekitar 2 bulan lebih sampai 3 bulan. Sementara ini belum ada masalah ya, baik itu dari landingnya ataupun segala macamnya masih kuat ya, kacanya masih tidak ada indikasi kerusakan. Jadi memang itu yang pertama untuk material yang kita pakai. Untuk background, kenapa sih di video gua terlihat biru? Padahal airnya nggak biru. Kita background kasih warna biru dan belakang kita kasih warna hitam. Tujuannya apa? Untuk yang warna biru ini kita naikkan warna dasar tanknya biru, jadi seperti terlihat di dalam laut atau dalam air yang memang nggak terlalu jernih, tapi dia menakutkan, efek menakutkan di sekitaran laut seperti itu. Tapi dengan background belakang hitam itu tujuannya adalah dengan maksud gue untuk daya pandang ke depan, ke belakang itu nggak mentok. Kalau hitam ini cenderung panjang dia ya, deep, dalam banget kelihatannya. Yang pertama. Yang kedua, supaya warna dari ikan terlihat kontras dengan warna background di belakang. Beda ceritanya kalau kita pakai warna putih atau biru, itu pasti beda.
efek yang ditimbulkan pasti beda. Makanya background ini juga penting, dengan konsep kalian harus khas ya. Jangan ngerokok nggak apa-apa ya, santai aja. Bagi yang belum subscribe dulu, yang belum like juga like dulu, tekan tombol loncengnya biar pemberitahuan kedepannya bisa langsung ada di HP kalian. Lanjut, jadi spek tank ini cukuplah. Bukan hanya materialnya saja yang harus kita perhatikan, tulangan-tulangannya pun harus kita perhatikan, karena itu adalah penguat daripada kekuatan tank. Kalau hanya mengandalkan kacanya saja yang bagus atau yang kuat, itu tidak akan berhasil tanpa konstruksi daripada tulangan atau sabuk daripada kaca akuarium ini atau tank ini. Gue memakai sabuk atas bawah, di atas ada sabuk, di bawah ada sabuk, keliling semua pakai sabuk, dan palang tengah di atas ada 5 palang tulangan. Jadi cukup untuk menahan beban. Karena kenapa? Kalau nggak pakai tulang, lebar kaca sekitar 12 mili itu saya rasa kurang cukup untuk penaburan lemnya ya. Jadi harus diperkuat dengan tulangan. Jadi dia media yang terlem, media kaca yang terlem yang direkatkan itu sekitar 24 mili. Jadi bisa daya rekatnya bisa lebih bagus daripada 12 mili. Kenapa itu dibuat tulangan? Jadi itu aja mungkin untuk spek tanknya. Gua pakai lemnya warna hitam dan kacanya warna hitam. Kenapa? Ada alasannya juga. Jadi lem hitam ini tujuannya adalah supaya maintenance kedepannya nggak terlalu ribet ya. Kalau gua pakai tank lem yang warna bening atau yang clear, itu nanti lama kelamaan akan hijau ya, lumutan biasanya dan hijau, dan itu susah untuk dibersihkannya karena bukan dari luar, jadi dia merembes ke dalam, jadilah si lemnya ini terlihat hijau. Makanya gue pakai warna lem hitam supaya maintenance kedepannya bisa gampang atau nggak terlihat lah kotor pun. Oke, putaran tank sudah selesai. Kita naik ke top filter. Apa filterisasinya seperti apa? Sebenarnya sih yang bagus untuk tank sepanjang ini adalah sum filter ya. Sum filter itu filter yang ada di bawah. Cuman karena memang dulu buat niatnya yang bawah ini gue mau di bawah akuarium ini atau di bawah tank ini gue mau pakai akuarium lagi, nanti bisa untuk ukuran semeter 3x3 akuarium. Jadi gua putusin untuk bikin filterisasinya dengan sistem top filter atau filter talang atas ya, bagian atas. Jadi top filter ini memang kita harus perhitungkan juga, nggak asal top filter. Dimensi yang dipakai juga harus minimal 30% daripada total volume air. Nah, terus terang aja filter gua ini belum sanggup untuk mencapai 30% tadi. Ini baru sekitar ya 25%-an lah, sedikit lagi belum tercapai untuk dimensi dari top filternya. Gua top filter pakai 2, ukuran 1,5 meter. Coba ya kita lihat. Jadi ini guys, tuh top filternya ada 2. Oke. Tuh. Nah, dengan 2 top filter berarti kita menggunakan 2 pompa atau 2 power head. Nah, gua pakai power head 2 dengan kapasitas 3000 liter per jam. Ya, 3000 liter per jam kali 2 berarti total jadi 6000 liter per jam. Dengan kapasitas volume air di tank gua ini 1000 liter lebih, berarti pompa ataupun filterisasi yang dialirkan itu sekitar 6000 liter per
jam kira-kira ya, kurang lebih. Jadi 6.000 liter per jam untuk memfilterisasi atau sirkulasinya 6.000 liter per jam untuk ukuran tank 1.000 liter lebih ini. Sementara ini cukup karena ikannya belum terlalu banyak. Air yang dihasilkan juga cukup jernih, walaupun belum sejernih teman-teman semua mungkin, tapi untuk ukuran tank sepanjang ini saya rasa cukup jelas untuk beningan airnya. Nah, sekarang kita media filternya apa aja sih? Kita lihat ya. Media filter kita biasa, kita pakai Japmat, kapas, dan yang lainnya adalah filter biologis. Saya pakai batu pumice atau batu apung, murah meriah lah ya, murah meriah, tapi hasilnya cukup bagus kalau menurut saya, karena saya sudah pakai media filter ini sudah cukup lumayan lama, nggak ada masalah untuk selama ini. Itu mungkin untuk sistem filterisasinya. Nah, sekarang dengan tank sebesar ini atau sepanjang ini, itu kendalanya apa sih gitu kan? Kendalanya adalah kotoran ikan. Kotoran ikan kadang-kadang itu ada di dasar akuarium, banyak banget biasanya. Nah, untuk membantu mendorong kotoran itu saya gunakan wave maker. Nah, ini wave maker dengan kapasitas ini sekitar 12.000 liter per jam dorongannya. Itu pun belum maksimal, harusnya 2 mungkin. Nanti kedepannya gua pasang lagi, karena untuk wave maker atau arus sebesar itu dia hanya mampu sampai sekitar 3 meter ataupun 2,80 meter nyampenya, belum nyampe power head. Tapi karena bantuan dari ikan digibas-gibas dia nyampe ke sana. Maksimalnya sih 1 lagi untuk wave makernya ya bro. Itu mungkin hanya sesimpel itu untuk sistem filterisasinya, tidak ada yang istimewa, tidak pakai filter yang mahal, cukup dengan budget yang minim bisalah untuk membackup tank sepanjang ini ya. Untuk lighting juga gua pakai yang biasa aja, nggak ada yang istimewa, cuma lampu LED celup 2 buah ya, 2 buah dengan warna putih biru, dan 2 buah lampu neon. Nah, jadi apa sih fungsinya? Jadi yang LED putih itu gua bikin di belakang untuk penyinaran media ataupun apa aja yang ada di dalam akuarium selain ikan ya. Jadi dia akan timbul, jadi si akarnya di belakang itu dia timbul. Nah, untuk memperjelas warna ikan, nah, lampu neon ini cukup membantu untuk mengupgrade warna ikan ya. Jadi warna ikannya tambah, yang kuning tambah kuning, yang merah tambah merah, yang gold tambah gold, kita kayak arwana gua. Ini bukan crossback, ini hanya high back biasa, tapi dia warnanya udah naik. Memang dasarnya juga udah bagus, kita tambah lighting ini jadi tambah kelihatan ya. Itu untuk sistem lightingnya. Nah, sekarang kita bahas ke dalam tanknya, apa aja sih yang ada di dalamnya. Yang pertama jelaskan adalah tank ini memang untuk predator, jadi ikan-ikan yang pemakan sesama atau karnivora, pemakan daging, bukan pemakan tanaman. Tapi gua masukin beberapa tank mat ya, supaya rame aja sih sebenarnya. Yang pertama di dalam akuarium gua itu ada arwana, ini golden high back, kira-kira sekitar 40 sentian lah, 2 jengkal lebih ya. Yang pertama. Yang kedua untuk arwana silver ada 2, sama dengan ukuran 40 cm lebih. Terus ada peacock bass. Peacock bass ini baru sedikit ya, baru berapa ekor nih, ada sekitar 7 ekoran. Ada peacock bass monoculus ya, ada peacock bass azul warna biru nih,
sama apa ini, Kelberry tapi masih kecil. Kelberry baru sekitar 20 sentian lebih. Nah, yang lainnya pibasnya di angka 30 sentian. Belum jenong ya, mungkin belum birahi, tapi kalau ukuran sih sudah cukup. Tinggal beli betinanya aja yang pas nanti biar tambah jenong. Nah, yang lainnya mungkin ada Oscar biasa, Tiger Oscar, ada Oscar albino juga ya. Ada juga alligator. Gua di sini alligator pakai Florida Gar ya. Karena kenapa? Alligator jenis ini dia tidak sepanjang dewasanya, tidak sepanjang yang spatula yang bisa mencapai 2 meter lebih di alam. Kalau ini hanya maksimal di alam itu hanya 1 meteran ya. Rata-rata kalau di tank itu sekitar 60 cm. Dia juga bentuknya lucu. Kenapa gua pilih? Karena bentuknya lucu, gendut gitu ya, apa namanya, tuh buntet gitu, bantet, sama coraknya juga bagus. Jadi dia bukan coklat kehitaman, tapi dia memang putih hijau kehitaman dengan totalnya yang cukup bagus, gede-gede, cukup menambah estetika daripada komteng ini. Yang lainnya ada tank mat ya, istilahnya gue bikin biar berwarna aja. Itu ada, oh iya, tuh di belakang juga ada ND seri ya, ND seri Palmas, ukurannya sekitar sama 40 sentian. Ada Frontosa burgundi, ada Parrot, red Parrot ya. Nah, red Parrot ini cakep, Thailand punya. Ada juga golden Parrot. Parrot ada 4 ekor ya. Terus ada gurame padang, gurame albino, ini ukuran 4 jarian. Ada juga Dutch ya, nggak tahu Dutch mana nih, yang penting gua beli lumayan bersih, tidak pernah gosong, barnya juga simetris, bagus ya. Simpel itu sih sebenarnya, belum ada yang aneh untuk ikannya, karena ini masih tahap coba-coba. Mungkin kedepannya akan ditambah lagi dengan jenis ikan predator lagi supaya bisa tambah rame ya. Untuk tank mat ini sebenarnya hanya membantu untuk pemecahan kotoran daripada predator yang gede-gede. Jadi kalau buang kotoran dia cerna jadi serbuk kecil naik ke forehead. Itu aja sih tujuannya, sama rendahan aja. Terus akar juga ya, untuk nambah estetika di dalam. Gue gak tahu akar apa ini, gue beli di postingan ya. Sama ini akar, gue tahu batang atau akar gue temu di laut, teman gue ada. Sebenarnya ini belum semua terpasang, mungkin minggu depan gue upload lagi karena di daerah sini masih kosong, belum background akarnya belum jadi. Dan kemungkinan besar nanti gue tambah pasir di area akarnya aja, nggak semua, jadi ada gradiasi antara biru dan putih ya. Akarnya sih udah ada, masih cuman keras banget, gila, potongnya susah. Nanti mungkin sedikit-sedikit kita potong ya. Nah itu aja mungkin untuk spek tank dan dalamannya. Oh iya, gue juga mau jelasin, banyak juga yang nanya kok nggak berantem om gitu kan, padahal semua predator. Oke, gue jelasin di sini. Jadi predator itu bisa di komteng, community tank ya istilahnya, bisa digabungin dengan syarat beberapa ya. Nggak semua juga bisa digabungin ikan predator, makanya gue pilih ikan-ikan predator yang bisa bersahabat dengan mental yang medium ke bawah ya. Kayak peacock bass, dia cenderung mengalah kalau diserang. Oscar juga dia nyerangnya nggak terlalu frontal. Alligator juga ya kelihatannya serem, dia sebenarnya cenderung diam ya, cenderung slow gitu karakternya. Dan adapun yang diserang, mereka kadang-kadang mereka juga berkelahi, berantem juga, tapi nggak sampai parah
cuman kejar-kejaran dikit udah beres gitu, nggak pernah yang namanya sampai mati atau segimana macam ya. Jadi pilih yang karakternya medium ke bawah, jangan yang frontal. Contohnya apa yang frontal? Kayak Cana, Maru gitu kan, terus Toman, Gabus ya, itu aja. Lohan mungkin yang karakternya memang karakter abis ya. Mereka sistem mereka dikenal dengan yang istilahnya dengan apa, dengan tank yang single tank lah, bukan untuk home tank. Gue juga pengen sih sebenarnya masukin Lohan, masukin Maru, tapi gue lagi nyari yang karakternya nggak seganas atau nggak sepreman yang orang-orang keep gitu kan, yang bisa gabung sama predator yang ada di sini. Yang pertama kita pilih yang mentalnya medium ke bawah. Yang kedua, ukuran sangat penting. Jadi kalau kita top predatornya 40 cm, nah yang minimal ukuran yang terkecil itu harus gak boleh lebih dari 50% dari top predatornya. Misalkan nih predator gua yang paling panjang atau yang paling gede itu arwana 40 cm misalkan, itu jangan sampai lu masukin predator yang lain di bawah 20 cm atau 15 cm, itu pasti bakal jadi pakan. Nah juga, tapi ada yang tanya nih, kok kenapa guramenya kan di bawah 20 cm tapi kok nggak dimakan, bukan? Apalagi perotnya paling 15 cm terus 10 cm kok nggak dimakan, beda bro. Kalau tankmate dianggapnya sama predator itu sebagai teman biasanya, karena makanya disebut tankmate gitu kan, teman dalam tank gitu kan. Jadi mereka apa ya, banyak fungsinya buat yang lain, jadi dianggapnya mungkin teman. Beda lagi kalau kita masukin ikan mas, itu pasti langsung dihajar sama mereka. Gak tahu juga kenapa tankmate seperti Perot, karena mungkin Perot juga mentalnya bagus, dia nggak mau ngalah. Gurame juga dia slow, nggak pernah nyerang, nggak pernah apa, dia slow asik lah gitu. Jadi itu kenapa gue pilih ikan-ikan jenis ini, karena memang bisa di komteng. Oke bro, jadi itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang hebat, nggak ada yang apa-apa. Hanya sesederhana itu, dengan budget yang minim kita bisa mendapatkan tank ukuran 3,2 meter dengan isinya yang seperti ini. Banyak juga yang bertanya masalah budget. Budget lu siapin aja budget sekitar 15 sampai 20 ya untuk tank sepanjang ini, dengan material kaca tempered laminate ya. Karena mungkin bisa lebih murah dengan kaca biasa, tapi gue nggak jamin kekuatannya. Gue nggak rekomend dengan kaca biasa. Gue lebih memilih tempered laminate, atau tempered aja juga cukup sebenarnya. Cuman kekurangannya kalau tempered, kalau udah pecah ya pecah semua. Tapi kalau laminate pecah cuma lapis belakang, lapis depan masih aman. Jadi dia nggak langsung ambiar gitu istilahnya. Oke bro. Oh iya, dalam juga ada tuh, cuman pada ngumpet kayaknya. Ada jaguar juga di dalam, ya, kelihatan sih bro. Ya intinya gini lah, ikan-ikan predator gua aman, damai, sentosa, belum terlalu penuh. Nanti kedepannya gue isi penuh lagi ya bro. Nah gue taruh lagi nih kameranya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin tank sepanjang ini atau lebih besar, silahkan komentar di bawah, bisa saya bantu untuk pembuatannya. Ataupun mau bikin sendiri ya silahkan, yang penting sudah tahu apa aja yang harus, atau material yang harus digunakan. Jangan istilahnya jangan mengganggu, karena ini safety, berhubungan dengan keselamatan. Jangan pernah amat dalam material kekuatan, karena itu yang jadi modal utama supaya kita aman. Jadi gak lucu juga kan kalau kita lagi nonton atau lagi lihat ikan dengan di depan tank, tiba-tiba berdum gitu kan, jebol, bayang tuh rumah penuh air semua, tsunami ya. Jadi harus diutamakan tank,
Untuk filter gue juga belum cukup, nanti gue tambah lagi satu lagi, tapi kemungkinan nggak bakal top filter lagi, karena kalau pakai top filter lagi nanti kita harus perhitungkan kekuatan sabuk di atasnya ya, ataupun palang-palang tengah di atasnya kekuatannya sampai di mana. Saya rasa kurang safety kalau kita pakai top filter lagi. Gue rencana mau pakai, ya kalau ada rezeki gue pakai kanister yang di luar ya, kanister biar bisa. Cuma sayangnya kanister menurut gue itu kurang di dalam media filternya, hanya sedikit nampung media filternya. Jadi gue sih pengennya sub filter lagi biar bisa maksimal dalam penguraian amonianya. Jadi yang bahaya itu bro, ada dua jenis ya, kotoran yang terlihat sama kotoran yang tidak terlihat. Yang terlihat itu apa ya, kotoran-kotoran ikan yang gede-gede yang terlihat itu bisa kita saring dengan menggunakan media mekanis ataupun bisa disebut kapas, japat ya, seperti itu. Ada istilahnya ada kotoran yang tidak terlihat yang sangat berbahaya, yaitu amonia yang dihasilkan daripada kotoran ikan ini. Yaitu kita harus benar-benar memperhitungkan media filter yang kita pakai. Gue sih pakai media biologis, jadi biar dia awet, biar panjang umurnya, nggak perlu ganti-ganti. Ya, bagusnya sih kristal bio segala macam, pasti ya, budget menyesuaikan. Kalau kita memang belum ada rezeki yang lebih, bisa pakai yang medium dulu. Yang penting aman kan, karena media biologi ini adalah jantungnya tank kalian, jantungnya kehidupan air kalian, jantungnya kehidupan ikan kalian. Dirawat airmu, maka air akan merawat ikanmu. Ya, jangan salah ya. Air yang harus kita utamakan daripada ikan. Kalau airnya sehat, ikannya pun pasti sehat. Beda lagi cerita kalau lo nggak kasih makan ikannya selama 2 bulan, 3 bulan mati pasti. Nah untuk masalah pakan juga gua pakai lele, udang, ikan mas dengan variasi yang cukup lumayan banyak. Kodok juga kadang-kadang itu gua kasih makan dengan ukuran sebesar ini sekitar setengah kilo ataupun 3/4 kilo sekali makan. Jadi budget sekitar 20-30 ribu untuk biaya pakan, tapi nggak 3 hari, nggak tiap hari. Itu kasih pakan sekitar 3 hari sekali kalau lagi rutin, tapi kalau lagi males kadang-kadang seminggu sekali. Dan ini masih kuat semua, masih kuat makan, karena predator ini bisa kita tinggalkan, mudik segala macam aman. Kenapa gua pilih predator? Karena aman untuk ditinggalkan ya. Pernah gua sebulan 2 bulan itu nggak kasih makan juga aman, paling dia kurus doang. Begitu dia makan lahap lagi, nggak ada masalah bro. Oke bro, cukup ya untuk konten kali ini, cukup jelas saya rasa. Bagi yang belum jelas silahkan komentar di bawah, ataupun WA saya bisa, ataupun inbox ke Facebook saya yang di Plastik. Jadi untuk malam ini cukup sekian dari saya. Terima kasih bro, sampai jumpa, bye.